Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang materi pecahan aljabar. Jadi nanti ada soal-soal dan di sana juga Miss Fitri akan kasih pembahasannya atau penjelasannya gimana sih cara mengerjakan soal materi tentang pecahan aljabar. Gitu ya. Oke. Oke, yang pertama di sini teman-teman kalau untuk pecahan aljabar ini mekanismenya atau cara pengerjaannya adalah sama dengan kita mengerjakan soal pecahan biasa gitu ya. Kalau bedanya kan di pecahan aljabar ini kita menggunakan ada hurufnya juga gitu. Nah, gimana sih caranya? Nah, soal yang pertama ini adalah soal di mana penyebutnya ini sama gitu ya. Jadi mau di aljabar atau mau di pecahan biasa gitu ya tanpa adanya huruf, jika teman-teman melihat ada kesamaan pada penyebutnya, maka ini tinggal teman-teman jumlah atau kurangkan saja bagian atasnya atau pembilangnya gitu kan. Kalau misalnya di pecahan biasa pun kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurang atau tambahkan saja yang bagian atasnya. Nah, begitu juga dengan yang aljabar, jika huruf dan angkanya dan pangkatnya itu semua sama, maka kita tinggal langsung aja nulis di sini 2A. Sudah. Ini kita masuk si 2A-nya ini kan karena sudah sama ya, jadi tinggal kita jumlahkan atau kurangi yang pada bagian atasnya. Yang pertama 4 ditambah 5 itu hasilnya 9 dikurangi 2. Oke, kita tulis aja lagi di sini ya. 4 ditambah 5 dikurangi 2. Nah, ini hasilnya adalah 4 tambah 5, 9. 9 dikurang 2 adalah 7 per 2A. Gitu ya. Untuk pecahan yang bawahnya atau penyebutnya sama, ini cukup sampai di sini sudah boleh, itu sudah bisa. Nah, jadi untuk teman-teman, jika pecahan kalau pangkatnya, hurufnya, dan angkanya itu sama, nah itu tinggal teman-teman jumlah atau kurangi saja yang pada bagian atasnya atau pembilangnya, gitu ya. Ini adalah untuk yang kalau penyebutnya sama. Nah, gimana kalau beda nih? Oke, hurufnya udah sama. Untuk yang nomor 2 ini ya, hurufnya sudah sama, hurufnya A semua. Pangkatnya pun juga sama. Kalau nggak ada pangkatnya, kalau tidak ditulis pangkatnya, berarti pangkatnya pangkat 1. Gitu ya. Pangkatnya juga sudah sama. Yang bedanya apa? Yang bedanya itu adalah si angkanya. Di sini ada 4, di sini ada 2, dan di sini ada 3. Gitu. Nah, seperti pada penyebut atau pecahan yang bilangan itu, untuk yang aljabar juga sama pengerjaannya. Jadi, kalau misalnya kita ketemu dengan angka yang berbeda, maka teman-teman harus disamakan dulu. Harus dicari yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi 2, sama yang bisa dibagi 3. Nah, sebenarnya ada caranya juga. Jadi teman-teman tinggal langsung ngaliin aja nih angkanya baru kalau misalnya nggak mau ribet biasanya sih dikaliin. Cuman kalau dikali ini kan jadinya angkanya akan semakin besar gitu ya teman-teman. Jadi lebih banyak juga yang harus kita hitung. Nah, kalau di sini Miss Fitri ketemunya adalah 12. Jadi 12 ini bisa dibagi 4, 12 ini bisa dibagi 2, 12 ini juga bisa dibagi 3 gitu. Ataupun yang kelipatannya. Terus, nah ini hurufnya atau angkanya teman-teman ya, ini sudah sama. Jadi sudah disamakan jadi angkanya 12. Nah, terus di sini karena hurufnya sudah sama nih A semua gitu ya. Kita tulis aja langsung A-nya saja. Nah, A-nya di sini yang teman-teman tulis adalah A dengan yang sama gitu ya. Jadi bukan
A-nya itu jadi A pangkat 3, bukan. Jadi A-nya itu sama yang lain-lainnya. Di sini kan A-nya pangkat 1, di sini A-nya pangkat 1, di sini A-nya pangkat 1, dan di sini pun juga A-nya pangkat 1. Nah, ya. Nah, terus habis ini kayak gimana lagi? Nah, sehabis ini tinggal teman-teman membagi dan mengaliknya seperti pecahan bilangan. Gitu. Nah, makanya dasarnya dulu nih harus dikuatin. Jadi, untuk yang bilangan ini, bilangan pecahan yang dulu tuh, yang materi sebelumnya itu harus dikuatin dulu. Gimana kalau misalnya penyebutnya berbeda? Gimana kalau penyebutnya sama? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah paham materi pecahan yang kemarin, nah insya Allah di materi yang aljabar ini teman-teman sudah bisa paham juga, gitu. Karena pekerjaannya hampir mirip, ya. Oke, kita lanjut. Di sini kan kita sudah dapat angka dan huruf yang sama itu adalah 12A. Tinggal teman-teman itu mengalihkan dan membaginya satu persatu sebanyak pecahan yang ada. Karena di sini ada 3 pecahannya, maka kita bagi dan kalikannya itu terhadap 3 pecahan ini. Pertama 12A, kalau ke bawah ini kita bagi ya teman-teman. 12A dibagi 4A. Nah, gini ya, 12A dibagi 4A. Ingat, untuk pembagian pangkatnya itu dikurang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya si hurufnya, kalau misalnya si angkanya ini dibagi langsung ya. Jadi, kalau dibagi, angkanya tetap harus dibagi, nggak dikurang. Jadi, 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, A-nya ini kan kalau nggak ada pangkatnya, berarti dia A-nya itu pangkat 1 ya. Gitu. Nah, sedangkan A1 dikurangi 1 sama dengan A pangkat 0. Dan A pangkat 0 ini itu tidak usah ditulis. Gitu. Jadi sudah habis gitu ya, anggapnya sudah habis. Nah, jadi tinggal sisa 3 saja. Ya. Nah, terus sampai ke sini kita kalikan dengan bagian yang atas. Jadi tinggal 3 kita kalikan dengan 2B. Angka sama angkanya kita kalikan jadi 6, B-nya kita tulis saja langsung gitu. Kalau misalnya di depan sini angka 3-nya itu ada hurufnya lagi, misalnya A atau C gitu ya. Nah, teman-teman bisa boleh tulis langsung di sini. Jadi 6 BC atau 6 BD gitu ya. Nah, untuk penulisan hurufnya pun juga harus sesuai sama abjad. Enggak karena misalnya 3-nya nih Miss Fitri tambahin C gitu, bukan 6CB nanti jadinya ya, jadi 6BC gitu, sesuai sama abjadnya. Nah, balik lagi ya, di sini kita dapat angka 6B. Berarti di sini kita tulis adalah 6B. Terus kita lihat tandanya ini adalah tambah. Kita tinggal tambah aja. Nah, sudah habis itu lanjut kita ke bagian sini. Oke, lanjut ya. 12A kita bagi 2A. 12A kita bagi sama 2A. Ini 12-nya bagi 2 itu adalah 6. A-nya itu tetap ya, berarti A-nya 1 kurang 1 sama dengan A pangkat 0. Jadi bisa 6. Dikali, siniin. Itu ya, dikalinya dengan 3B. Sama dengan berarti 18B. Tuh, berarti 18B. Ditambah lagi 12A dibagi 3A. 12A kita bagi sama 3A. Ini 12 bagi 3 itu 4. A-nya itu sama ya, habis. Nah, terus tinggal kita kali sama yang bagian atasnya. Kalikan dengan 4A. Berarti 16A. Dapat nih. 16A. Nah, tinggal kita jumlahkan yang hurufnya sama dan yang pangkatnya sama. Gitu ya. Di atas ini kan ada huruf yang sama nih antara 6B sama 18B. Jadi bisa kita jumlahkan. Gitu ya, teman-teman. Bentar. Oke.
Terus jadi 6B tambah 18B. Ini deh. 6B ditambah 18B ditambah 16A dibagi 12A. Ini sama dengan 6B tambah 18B. 18 tambah 6 itu adalah 24B ditambah 16A per 12A. Gitu. Nah, oke. Nah, ini sudah ya. Kalau teman-teman jawabannya seperti ini bisa, ini boleh dan ini dibetulkan. Nah, kalau misalnya teman-teman, wah ini kelipatan uh, kelipatan 4 nih, Miss, gitu. Bisa kalian, bisa teman-teman itu kecilin, gitu. Jadi teman-teman bisa kecilin. Nah, jadinya kalau misalnya kita sama-sama dibagi 4. 24 bagi 4, 6. 16 bagi 4, 4. 12 bagi 4, 3. Gitu. Jadi bisa teman-teman dapat hasilnya itu adalah 6B ditambah 4A dibagi 3A. Nah, ini adalah hasil akhirnya gitu ya. Nah, Miss, kenapa ini 6B sama 4A-nya nggak bisa digabungin aja gitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena pertama, kalau untuk penjumlahan atau pengurangan itu, yang bisa dijumlah atau yang bisa dikurangi hanyalah huruf yang sama dan pangkatnya pun yang sama gitu. Jadi meskipun hurufnya sama-sama A atau sama-sama B, jika pangkatnya berbeda, itu juga pasti nggak bisa ya dikerjainnya gitu. Jadi harus huruf yang sama dan pangkat yang sama yang bisa dijumlahkan atau dikurangi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Oke. Ya, kita lanjut yang ke nomor kedua ya. Nah, tadi nomor 2 nih, sekarang nomor 3 berarti ya. Nah, gimana nih kalau misalnya uh, udahlah si angkanya ini berbeda. Yang bawahnya kita lihat dulu ya, yang 2 sama yang 3 ini udah berbeda. Terus X sama Y-nya oke, X sama Y-nya sama. Cuman pangkatnya nih di sini yang berbeda. Ini gimana ya ngerjainnya? Nah, untuk mengerjakan soal yang nomor 3 ini, pertama, kita harus cari tahu dulu angka yang sama, angka yang bisa dibagi 2 dan angka yang bisa dibagi 3. Angka berapa? Angka 6. Oke. Nah, boleh juga teman-teman dikali sebenarnya ya, 2 kali 3 kan 6 juga sama aja. Oke, terus untuk penyebut si hurufnya ini gimana nih? Kita harus pisahkan antara X sama Y-nya. Di sini ada X, di sini ada X kuadrat gitu. Nah, gimana nih yang ditulis nih yang X yang mana gitu? Untuk penulisan si hurufnya, kalau di sini X sama Y, kita tulisnya satu-satu ya. Jadi kita lihat X-nya dulu, baru setelah X sudah kita tulis, baru kita lihat Y-nya, gitu ya. Nah, untuk X-nya, kita lihat pangkat X-nya. Pangkat X-nya ini adalah cari pangkat yang paling besar, gitu ya. Jadi 6X 6X pangkat 2. Karena kan yang di sini kan X-nya pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya kan berarti pangkat 1. Di sini kan X-nya pangkat 2. Karena lebih besar X pangkat 2, maka kita tulis di sininya adalah X pangkat 2. Begitupun juga dengan Y. Di sini Y-nya pangkat 1, di sini Y-nya pangkat 3. Maka Y yang ditulis adalah Y pangkat 3. Gitu ya. Oke. Terus, gimana lagi? Habis itu sama seperti yang tadi, jadi kita bagi dan kali. Nah, cara baginya gimana, Miss? Oke, kita tulis dulu ya. Jadi, 6X pangkat 2, Y pangkat 3, kita bagi sama 2
X, Y, gitu. Caranya seperti yang tadi sama. Jadi angka ini tetap kita bagi ya teman-teman. Jadi 6 dibagi 2, itu hasilnya 3. Nah, terus kita lihat lagi X-nya. Di sini kita tulis dulu X-nya. Di sini angkanya 2, di sini nggak ada pangkatnya, berarti angkanya 1. Gitu ya, jadi X 2 dikurangi 1. Nah, terus Y-nya. Y-nya di sini 3, di sini 1. Berarti 3 dikurangi 1. Jadi, hasilnya adalah 3X 2 dikurangi 1, 1. Y 3 dikurangi 1, 2. Gitu. Nah, sebenarnya untuk pangkat 1 ini teman-teman nggak usah ditulis, gitu ya. Tapi ini cuma membuktikan bahwa si 2 kurang 1 tuh hasil 1, gitu. Nanti teman-teman boleh ditulis itu, nggak usah ditulis angka satunya. Oke? Terus diapain lagi? Sama seperti yang tadi nih. Jadi, setelahnya kalau ke atas kita kalikan. Nah, kita kalikannya sama 4Y. Kita langsung tulis sini aja ya. Oke, sama kayak tadi berarti angkanya kita kalikan dulu. 3 dikali 4 adalah 12. Habis itu karena di sini tidak ada X-nya, sorry. Jadi kita tinggal langsung tulis aja X-nya pangkat 1, sudah. Habis itu baru Y-nya. Nah, Y-nya kan di sini 2 sama 1 gitu ya. Kalau dikali, ingat kalau dikali pangkatnya ditambahkan. 2 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 12X Y pangkat 3. Oke ya. Nah, di sini kita tulis 12X Y pangkat 3. Kita tambah dengan, oke, sekarang kita beralih ke pecahan yang kedua. Sini, kita baginya sama kayak yang tadi ya, teman-teman. Jadi, 6X kuadrat Y pangkat 3 dibagi dengan 3X kuadrat Y pangkat 3. Jadinya adalah 6 bagi 3 itu hasilnya adalah 2. Ya. Terus itu kita lihat X-nya di sini kita hitung ya, 2 dikurangi 2, Y-nya 3 dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah 2. X-nya ini kan 2 kurang 2 sama dengan 0. 3 kurang 3 sama dengan 0 juga. Jadi, X dan Y-nya itu nggak usah kita tulis. Karena kenapa? Pangkatnya sama-sama 0. Nah, jika pangkatnya 0, berarti hurufnya hilang. Atau tidak ada. Ya. Terus, barulah kita kali. Kita kali nih ke atasnya. Kita kalikannya dengan 2X. Gitu ya, jadi 2 kali 2 adalah 4. X-nya karena cuma ada 1, kita tulis lagi X-nya. Gitu. Jadi hasilnya adalah 4X. Oke ya. Nah, terus habis ini diapain lagi, Miss? Sampai sini sebenarnya teman-teman sudah betul. Sampai di sini teman-teman sudah betul ya. Nggak usah ditulis lagi juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya mau dikecilin, teman-teman bisa. Dikecilin sama-sama misalnya dibagi 2 gitu. Sama-sama dibagi 2. Bentar, kita ganti warna. Nah, kita sama-sama bagi 2, bagi 2, bagi 2. Gitu ya. Nah, terus ini jadinya 6, di sini jadinya 2, di sini jadinya 3. Nah, kalau ditulis itu jadinya berarti 6X Y pangkat 3 tambah 2X dibagi dengan 3X kuadrat Y pangkat 3. Nah, kalau teman-teman mau nyoretnya itu bukan angkanya, tapi hurufnya. Nah, kalau untuk penjumlahan yang seperti ini harus kiri kanannya ya, kiri kanannya yang ini sama yang ini tuh harus punya dua-duanya gitu. Nggak bisa cuma hanya satu saja yang dicoret dengan bawah. Kalau penjumlahan seperti ini berarti kedua-duanya harus punya dan bisa dicoret dengan yang bawah. Gitu ya. Nah, jadi karena di sini X-nya ini ada yang bisa kita coret, di sini kan X-nya ada 1, di sini X ada 1, di sini X-nya ada 2. Gitu. Jadi kita coret 1, 1, 1. Jadi 6 Y pangkat 3 ditambah 2 per 3. Karena X-nya di sini udah coret 1, berarti tinggal sisa 1. Gitu ya. Y pangkat 3. Gitu, teman-teman.
Nah, jadi untuk penjelasan jika penyebutnya ini udahlah angkanya nggak sama, hurufnya pun tidak sama gitu dan pangkatnya nggak sama, ini caranya adalah seperti ini ya. Jadi disamakan dulu angkanya, habis itu untuk hurufnya kita cari huruf yang pangkatnya itu yang paling besar. Kalau misalnya teman-teman menemukan soal yang ada 3 atau bahkan 4 pecahan gitu ya, nah itu teman-teman lihat tuh masing-masing hurufnya, misalnya X. X yang di pecahan 1, 2, 3, 4 mana yang paling tinggi? Nah, sudah ditulis, sudah ditentukan baru ditulis. Nah, terus habis itu Y-nya. Y-nya cari pecahan 1, 2, 3, 4 mana yang paling tinggi. Nah, setelah sudah ditentukan baru ditulis. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke nomor yang selanjutnya. Nah, kalau tadi kan sudah penjumlahan, pengurangan gitu ya, dan kalau misalnya penyebutnya nggak sama ini gimana kalau misalnya angkanya nggak sama harus diapain? Gitu. Nah, itu adalah berlaku pada pecahan yang penjumlahan sama yang pengurangan. Gimana kalau perkalian sama pembagian? Perkalian sama pembagian ini caranya itu sama kayak materi yang awal yang aljabar perkalian biasa sama sama pembagian. Jadi teman-teman kalau ada ketemu soal yang seperti ini, teman-teman bisa kalikan dulu atas sama atas, bawah kali bawah, habis itu dibagi. Boleh teman-teman di sini bagi dulu yang pecahan yang pertama, teman-teman bisa bagikan per ini kan artinya adalah dibagi gitu ya. Terus ini juga dikerjain baru terakhirnya dikali gitu. Jadi bebas, boleh yang mana aja dulu, mau yang dikali dulu dua-duanya, habis itu dibagi atau dibagi per satu-satuannya baru kalian kali gitu. Nah, Miss Fitri mau dikali dulu deh ya. Oke, kita kalikan dulu, berarti kan 2x kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3 kita kali dengan 3x pangkat 2 Y pangkat 3 Z pangkat 3 gitu. Nah, ingat untuk perkalian ini untuk pangkatnya adalah ditambah. Perkalian itu pangkatnya adalah ditambah, kecuali kalau angkanya kalau dikali berarti dikali juga. Berarti 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Di situ kita tulis per satu-satuan sih hurufnya. X-nya di sini pangkat 2, di sini pangkat 2. Berarti 2 tambah 2. Nah, terus Y-nya di sini pangkat 3, di sini pangkat 3. Berarti Y 3 tambah 3. Terus Z-nya di sini 3 tambah 3 berarti ya tambah 3. Nah, udah habis itu jumlahkan di 6, X-nya pangkat 4, Y-nya pangkat 6, Z-nya pangkat 6. Udah nih dapat. Y 6, X pangkat 4, Y pangkat 6, Z pangkat 6. Pernya, nah, bawahnya kita baru kerjakan lagi. Jadi 6, X pangkat 5, Y pangkat 3, Z pangkat 2, kita kalikan dengan 9, X pangkat 5, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Sorry. Oke. Z-nya pangkat 2. Nah, teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru, karena takutnya itu salah nulis pangkatnya, gitu. Jadi harus benar-benar teliti, karena kalau nggak teliti nanti salah nulis pangkat ya berakhirnya jadi salah. Tuh. Oke, kita lanjut. Yang pertama, 6 kita kalikan dulu dengan 9-nya, hasilnya ada 54. Ya. Terus kita pisah-pisahkan dulu X-nya, di sini ada 5, di sini ada 5. Kita tambahin. 5 ditambah 5. Terus habis itu Y-nya di sini ada 3, di sini 3. 3 tambah 3. Terus Z-nya di sini ada 2, di sini ada 2. 2 tambah 2. Jadi kalau dijumlahkan 54, X pangkat 10, Y pangkat 6, Z pangkat 4. Tulis di sini ya. 54, X dulu. Ditulisnya itu harus yang X-nya dulu, teman-teman. Jadi, berurutan sesuai dengan abjadnya. Oke, jadi 54, X pangkat 10, Y pangkat 6, Z-nya pangkat 4. Nah, sudah seperti ini baru kita bagi teman-teman atas dibagi dengan bawahnya. Gitu. Nah, 6 dibagi 54 kan kita sama-sama bagi 6 ya. 6 bagi 6 itu 1, 54 bagi 6 itu 9. Berarti kita dapat tulis 1
1/9. Tuh, ini untuk angka depannya. Nah, terus gimana lagi nih kalau dibagi? Nah, oke, kita jangan tulis ini dulu deh, kita langsung nulis kayak biasa aja. Nah, jadi 1/9, 1/9, X-nya itu yang di atas 4, di bawahnya 10, berarti 4 dikurang 10. Ingat ya, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Terus itu Y-nya 6 dikurang 6, Z-nya 6 dikurang 4. Sama dengan 1/9, X-nya itu dapat 4 dikurang 10. Kamu punya uangnya 4, kamu utang 10. Berarti kamu berhutangnya adalah 6. Terus Y-nya 6 dikurang 6 ini kan hasilnya 0 ya, teman-teman. Jadi kalau 0 ini nggak usah ditulis kan. Tinggal kita langsung tulis Z-nya. 6 dikurang 4 yaitu 2. Oke, sampai sini teman-teman sudah betul. Nah, jika mau diubah lagi, karena kita kan pangkat minus itu kan sebenarnya tidak ada ya, teman-teman. Gitu. Nah, kita bisa ubah teman-teman ke pangkat yang positif dengan cara memindahkan posisinya. Nah, kita lihat dulu nih, pangkat yang positifnya itu di sebelah mana ya? Pangkat yang negatifnya itu kan adalah di atas, gitu ya. Di atas gitu, yang di bawah kan hanya 9 aja. Jadi gini nih, 1 X-6 Z 2/9. Nah, awalnya kan begini tulisnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita mau ubah untuk pangkatnya jadi positif, caranya adalah dengan memindahkan X-nya ini ke bawah. Misalnya awalnya di atas, pangkatnya negatif. Terus kita pindahin ke bawah biar pangkatnya jadi positif. Atau misalnya pangkatnya di bawah itu negatif, kita pindahkan ke atas jadi pangkatnya positif gitu ya. Jadi sama dengan yang bawahnya tetap ada 9. Nah, X-nya kita pindahkan kan di bawah, jadi pangkatnya tetap 6. Nah, Z-nya di atas, pangkat 2 gitu. Jadi kalau kita ngubah seperti ini, maka pangkatnya itu semuanya tidak ada yang negatif. Itu teman-teman. Nah, Miss ini satunya kok nggak ditulis, Miss? Nah, satu sebenarnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa gitu. Karena kita tahu bahwa kalau nggak ada angkanya berarti ya satu. Kayak pangkat aja kita nggak tulis pangkatnya, berarti pangkatnya pangkat 1. Gitu ya. Jadi untuk perkalian aljabar ini, pecahan aljabar ini, teman-teman bisa rutenya itu mau dikali dulu satu-satu, baru nanti hasilnya dibagi. Atau teman-teman bisa juga dibagi dulu, baru nanti kedua hasilnya kalian kali. Gitu. Jadi bebas ya. Terserah teman-teman mau yang gimana duluan, mau yang dikali dulu baru dibagi, atau dibagi dulu baru dikali. Gitu ya. Oke. Oke, yang terakhir tadi udah perkalian, dan sekarang pembagian. Nah, kalau pembagian gimana nih Miss ngerjainnya? Oke, kalau tadi kan kita ngerjainnya adalah ke samping dulu, dikali dulu, baru ke bawah gitu dibagi. Nah, sekarang coba kita kerjain satu-satunya dulu ya, yang ini dulu, baru nanti hasil dibagi. Gitu. Jadi misalnya yang pertama adalah 2x kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3 kita bagi sama 6x pangkat 5 Y pangkat 3 Z pangkat 2 sama dengan, tulis ya, 2 dibagi 6, 2 dibagi 6 itu kan adalah ini 1 sorry, 1/3 ya. Nah, jangan dipanjangin dulu, kita mau lihat. Nah, kan jadi 1/3 ya, 1/3, habis itu X-nya. X-nya itu 2 dikurangi 5, karena dibagi ya teman-teman, jadi dikurang. Habis itu Y-nya 3 dikurang 3, dan Z-nya 3 dikurang 2. Nah, ini semuanya ini ada di atas, gitu ya, atau di tengah-tengah maksudnya. Jadi tidak di bawah gitu si X, Y, sama Z-nya. Nah, sudah seperti ini, baru teman-teman tinggal kurangi aja, berarti 1/3
X, 2 dikurang 5 kan hasilnya minus 3. Y-nya itu 3 dikurang 3 sama dengan 0, berarti nggak usah ditulis. Nah, tinggal Z-nya 3 dikurang 2 adalah 1. Gitu. Nah, ini masih ada yang pangkatnya negatif nih, Miss, gitu. Nah, kalau pangkatnya negatif sama kayak tadi, berarti kita bikin garis yang panjang. Tuh, habis itu kita tulis 3-nya di bawah, satunya boleh ditulis juga, nggak apa-apa. Nah, tinggal kita lihat X-nya pangkatnya minus, adanya di atas. Kita pindahkan di bawah, pangkatnya jadi positif. Nah, tinggal Z-nya, pangkat 1. Nah, atau Z per 3 X pangkat 3. Nah, ini baru yang pertama ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke yang keduanya. Berarti 3x kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3 kita bagi sama 9x pangkat 5 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Sama kayak tadi, sama-sama kita bagi 3. Terus itu kita tulis X-nya 2 dikurang 5, Y-nya 3 dikurang 3, Z-nya 3 dikurang 2. Oke, nah sama ya, jadi 1/3 X-nya minus 3, 2 dikurang 5 minus 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0, Y-nya 0, nah Z-nya itu 1. Tuh. Jadi tulis Z-nya pangkat 1, tulis 3, terus sama X-nya pangkat 3. Tuh. Nah, habis itu persamaan yang pertama, pecahan yang pertama yang ini kita bagi sama yang ini. Jadi Z per 3X pangkat 3 kita bagi sama Z per 3X pangkat 3. Ini hasilnya gimana ya? Oke, nah kalau pembagian itu kan ingat, untuk pembagian pecahan yang selanjutnya itu dibalik, biar jadi dikali. Jadi Z per 3X pangkat 3 kita kali dengan 3X pangkat 3 per Z. Gitu. Nah, ini teman-teman karena angkanya bagus gitu ya, jadi bisa kita kecil-kecilin atau bisa kita bagi atas sama bawah gitu, atas sama bawah atau kiri sama kanannya. Itu silang ya. Nah, jadi atau kita mau langsung dikaliin beberapa atas sama atas, bawah ke bawah gitu. Jadi 3X pangkat 3 per Z dibagi dengan 3X pangkat 3 per Z. Wah, ini angkanya dan hurufnya itu sama semuanya. Jadi, ini ya, kita bagi per satu-satuan. 3 bagi 3 itu 1. X pangkat 3 bagi X pangkat 3. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3. Sama dengan X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah tidak ada gitu ya, atau tidak ditulis gitu. Nah, terus Z-nya. Z pangkat 1 dibagi Z pangkat 1. Z 1 dikurangi 1 sama dengan Z pangkat 0. Jadinya tidak ditulis juga atau tidak ada. Jadi hasilnya adalah tinggal 1. Gitu. Oke ya. Nah, jadi bisa juga teman-teman langsung mau dicoret seperti ini gitu ya nih. Antara 3 sama 3, X sama X, Z sama Z itu boleh langsung dicoret gitu. Nah, untuk yang penjelasannya kenapa bisa hasilnya 1, ini penjelasannya adalah di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk materi pecahan aljabar ini ada perkalian, pembagian, tambah, dan kurang. Untuk tambah dan kurang itu harus disamakan dulu penyebutnya. Jika huruf dan pangkatnya itu tidak sama, maka disamakan atau dicari yang paling tinggi pangkatnya, seperti itu. Untuk perkalian sama pembagian mekanismenya sama. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambahkan, kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Oke, demikian yang dapat Miss Fitri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.